Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Elo Nur Fauzia dalam pembelajaran matematika kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya belajar di rumah dan selalu sehat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa kalian semuanya berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Penaksiran pecahan. Apa sih penaksiran pecahan itu? Kalau mungkin yang pernah kalian dengar, penaksiran itu sebenarnya intinya adalah tentang pembulatan. Jadi bagaimana caranya merubah pecahan itu menjadi bilangan bulat? Jadi kalau misalkan kita punya pecahan, itu kita rubah menjadi bilangan bulat. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini Bu Elo punya dua contoh. Coba kalian perhatikan caranya untuk penaksiran. Itu yang pertama harus kalian lakukan adalah melihat pembilang dan juga penyebutnya. Nah, caranya begini. Coba kalian perhatikan, pembilangnya di sini ada angka 2 ya, dan penyebutnya ada angka 5. Jadi 2/5 ini nanti kita akan rubah menjadi, atau kita bulatkan, kita rubah atau kita bulatkan menjadi bisa jadi 0 atau bisa menjadi angka 1. Jadi bilangan bulatnya itu bisa 0 atau bisa 1. Caranya bagaimana? Yuk kita masuk ke penghitungannya. Langsung ya, penghitungannya boleh taruh di bawahnya sini. Nah, di sini boleh tulis lagi 2/5. Apakah dia nanti menjadi 0 atau menjadi 1? Caranya begini. Kalian kalikan pembilangnya ini. Jadi pembilangnya ini kalian kalikan dengan 2. Pembilangnya dikalikan dengan 2, penyebutnya biarkan saja. Kalau pembilangnya dikalikan dengan 2 berarti di sini hasilnya adalah 4 ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, catatannya di sini adalah jika hasil pembilang yang dikalikan 2 ini nanti kita bandingkan dengan ini. Jadi ada dua opsi nanti. Jika kurang dari penyebut, maka dia dianggap sebagai 0, dibulatkan menjadi 0. Tandanya seperti ini ya. Tapi kebalikannya, jika lebih dari penyebut, maka dia dibulatkan menjadi 1. Nah, seperti itu. Nah, coba sekarang kita bandingkan. Ini pembilangnya setelah dikalikan 2 hasilnya 4 dan penyebutnya di sini ada 5. Nah, kita bisa cek bahwa di sini 4 itu kurang dari 5 ya. Kita bandingkannya, ini 4 itu kurang dari 5 kan dibandingkan dengan penyebutnya ya. Maka di sini bisa kita tulis, maka 2/5 itu dibulatkan atau ditaksir menjadi berapa? Karena ini 4 kurang dari 5, kurang dari penyebut, maka ditaksir menjadi 0. Seperti itu. Mudah sekali kan? Oke, langsung kita masuk ke contoh nomor 2 ya. Boleh tulis lagi di sini 3/4. Langsung aja kita kalikan yang pembilangnya. 3 ini kita kalikan dengan berapa? 2. Jadi langsung dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6. Nah, 6 langsung kita bandingkan dengan penyebutnya. Ternyata di sini penyebutnya adalah 4. Maka kita bisa tuliskan di sini. Jadi 6 itu lebih dari 4 ya. Lebih besar kan? Lebih besar dari 4. Maka bisa kita tuliskan bahwa 3/4 itu bisa ditaksir atau dibulatkan menjadi 1 pakai aturan yang ini. Jadi kalau sekali lagi boleh kasih tahu bahwa jika hasil perkalian 2-nya, pembilangnya hasil dikalikan 2-nya itu nanti lebih kecil
dari penyebutnya, maka dia dibulatkan menjadi 0. Tapi kebalikannya, jika hasil kali pembilangnya ini kalau dikalikan 2 dia lebih besar daripada penyebutnya, maka dia dibulatkan menjadi 1 gitu. Gampang sekali ya anak-anak. Nah sekarang bagaimana jika ada pecahan campuran dan kita diminta untuk menaksir atau membulatkannya? Oke, kalian bisa perhatikan di sini, Bolok sudah punya contoh. Jadi contoh ketiga, di sini ada angka 43/10. Ini bentuknya adalah pecahan campuran. Jadi ada bilangan bulat dan ada pecahan biasanya. Nah, yang dilakukan adalah yang kita bulatkan atau yang kita taksir itu adalah pecahan biasanya. Ini 3/10 yang kita taksir. Nah, langsung kita hitung seperti biasa tadi ya. Jadi tadi pembilangnya kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Langsung kita bandingkan dengan penyebutnya. Ternyata di sini 6 itu lebih kecil dari 10. Maka 3/10 kita bisa taksir atau kita bulatkan menjadi 0 karena dia lebih kecil ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa 43/10. Ini caranya begini. Jadi kita kasih tanda seperti ini. Jadi 4-nya ini kan sudah bulat ya. Jadi kita tinggal tambahkan nanti 4 karena 4-nya udah bulat. 4 ditambah dengan hasil penaksiran dari 3/10 tadi adalah 0. Berarti 4 ditambah 0. Maka bisa dibulatkan atau ditaksir menjadi 4 tambah 0 itu 4. Hasilnya adalah ini. 4 seperti itu. Contoh yang kedua, kita punya angka 12, 7/11. Jadi kalau taksir, penaksiran itu jangan pakai tanda sama dengan ya. Jadi kita nggak boleh memakai tanda sama dengan seperti ini, karena ini tidak, kalau sama dengan itu hasilnya sudah pasti. Jadi kita nggak boleh pakai tanda ini, tapi kita memakai tanda yang menggok-menggok gini loh, sama dengan tapi melungker-melungker begini. Ini namanya adalah tanda penaksiran atau pembulatan. Jadi ini kita kasih pembulatan begini. Kita bisa dengan cara seperti ini tadi untuk penulisannya. Caranya sama, untuk penulisannya bisa seperti ini, atau jadi langsung kita tambahkan ini 12 ditambah dengan penaksiran dari 7/11. 7 kita coba kalikan dengan 2 ya. Dikali 2 hasilnya adalah 14. Nah, karena di sini 14 itu lebih besar ya dari 11, lebih besar dari 11, maka 7/11 itu dibulatkan menjadi 1. Jadi maka kita bisa langsung tulis 12 ditambah 1, maka bisa ditulis dengan 13. Nah, ini adalah hasil penaksirannya. Gampang sekali kan? Nah, cara ini juga berlaku apabila kalian menemukan pecahan yang kalian diminta untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan. Dengan catatan di situ adalah coba taksirkan dengan cara taksiran ya. Jadi ada 2 4/5 ditambah 10 3/7, dan kalian diminta menjumlahkan dengan cara taksiran. Caranya sama seperti yang tadi. Jadi kita hitung dulu penaksiran dari pecahannya. Jadi ini 4/5 dan 3/7 kita hitung dulu. Kita bisa langsung kalikan di sini ya. Jadi 4 yang atas, jangan lupa yang pembilang atau yang atasnya itu selalu kita kalikan 2 dulu. Dikali 2 ini kan hasilnya 8, dan 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Nah, langsung kita bisa bandingkan. Karena 8 ini lebih besar dari 5, maka kita bisa tuliskan di sini, karena 8 lebih besar dari 5, kita bisa tuliskan bahwa ini kita bulatkan menjadi 1, dan ini 3/7, karena 6 lebih kecil dari 7, kita bisa bulatkan menjadi 0 gitu ya. Maka untuk penulisannya jangan lupa kita pakai tanda seperti ini. Jadi di sini 2 ditambah, tadi taksirannya ini kan 1 ya. Taksirannya itu 1 ditambah 10. Kemudian di sini 3/7-nya 0 ditambah 0. Maka bisa kita bulatkan 2 tambah 1 3, tambah 10 13, tambah 0 13. Berarti hasilnya adalah 13 seperti itu. Nah, gampang sekali kan? Jadi karena masih awal-awal ya, jadi kalian tulis alasannya kenapa kok
4/5 tadi dibulatkan menjadi 1 karena jadi tulis aja di sini 8 itu lebih besar dari 5. Terus di sini 3/7 kenapa jadi 0? Karena di sini 6 itu kurang dari 7. Seperti itu. Jadi nanti biar kalian buat belajarnya enak. Nah, ini tadi kalau penjumlahan dengan cara taksiran. Ingat ya, penjumlahan ataupun pengurangan ataupun bisa juga digunakan untuk perkalian dan pembagian dengan cara taksiran. Kalau ada kata kunci dengan cara taksiran, maka intinya kalian taksir dulu, dibulatkan dulu, baru setelah itu kalian hitung. Nah, seperti yang Bu Elo bilang, jadi ini nggak hanya berlaku untuk penjumlahan ataupun pengurangan, tapi juga berlaku untuk pembagian dan perkalian. Jadi kalau ada perkalian pecahan seperti ini dan kalian diminta untuk menghitung dengan cara taksiran, itu kalian taksirkan terlebih dahulu, baru kalian hitung. Intinya gitu ya, ditaksirkan dulu baru dihitung. Ini tadi ditaksir dulu, baru nanti setelah itu kalian hitung. Coba di sini ada satunya dikalikan 2 hasilnya adalah 2, dan 6-nya dikalikan 2 hasilnya adalah 12. Nah, kalian lihat di sini 2 kok sama dengan 2 ya. Kalau kalian menemukan yang sama seperti ini, maka dia bisa dibulatkan menjadi 1. Jadi kalau dia lebih besar atau sama, itu dibulatkan menjadi 1. Nih, dibulatkan menjadi atau ditaksir menjadi 1 karena ini 2 sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Kemudian yang ini 6/7 kita bulatkan menjadi berapa? Kita cek 12, oh lebih besar dari 7, berarti juga dibulatkan menjadi 1 karena 12 lebih besar dari 7. Nah, setelah itu kita caranya ditaksir dulu baru dihitung ya, kasih tanda begini. Jadi ini 3 tambahkan dulu dengan 1, dikasih kurung aja biar enak ya. 3 ditambah 1, kemudian dikali kasih kurung 4 ditambah 1 ya, 1. 4 ditambah 1 nih. Nah, setelah itu baru kalian bisa menghitung manual nih. 3 tambah 1 itu 4 dikali dengan 4 tambah 1 5, maka bisa kita bulatkan menjadi 4 kali 5 itu 20. Oke, jawabannya adalah 20. Itu gampang sekali ya. Nah, untuk yang penjumlahan tadi lebih amannya biar kalian tidak bingung, ini tadi juga tak kasih kurung ya. Jadi tadi 2 ditambah 1 kan, ini kasih kurung dan tandanya plus itu dari ini ya, tanda plus, dan ini 10 ditambah 0 tak kasih kurung juga. Jadi tandanya itu mengikuti tanda yang ada di sini. Yang penting intinya kita harus taksirkan dulu nih. Ini kan tandanya plus, ini maka tandanya juga sama plus. Ini kan tandanya kali ya, maka di sini tandanya juga sama kali. Seperti itu ya. Oke anak-anak, gimana, mudah kan caranya? Jadi untuk penaksiran ini tidak terlalu rumit, hanya saja kalian harus teliti. Dan setelah ini Bu Elo akan kasih kalian latihan soal, ada di gambar selanjutnya ya. Nanti kalian catat soalnya dan kalian kerjakan. Jangan lupa seperti biasa yang tadi sudah Bu Elo jelaskan itu dicatat di buku tulis kalian ya. Jadi tugasnya ada 2 macam. Yang pertama tugas catatan tadi, yang ini catatan yang ini sama catatan yang ini. Itu catatannya, dan kemudian nanti Bu Elo akan kasihkan tugas latihan soal, nanti juga dikerjakan di buku tulis kalian. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Terima kasih juga untuk ayah bunda di rumah yang sudah mendampingi anak-anak ataupun memfasilitasi anak-anak untuk belajar di rumah. Semoga urusan panjenengan semuanya dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dicatat tentunya sebagai amal kebaikan. Dan sekian dari Bu Elo, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.